24 ya. Jadi Rabu. Jadi hari ini khusus untuk pemeriksaan saksi Pak Fitri dan suami. Jam 24 ya. 24 Mbak Yadi sama Carut. Berarti sekarang udah kelar bang? Kenapa? Udah kelar? Hari ini sidangnya udah kelar. Oh iya, siap. Seperti yang kita katakan tadi, untuk keterangan saksi memang terdakwa ini mengupload slik ya, slik OJK. Dan memang itu merupakan data pribadi yang tidak bisa untuk disebarluaskan seperti itu. Dan kejadian untuk memilih dari klien kami itu Kak Fitri sudah terjadi kurang lebih 5 tahun. Ya, Tadi 5 tahun. Jadi memang itu berdampak. Nah, dampaknya pun pula itu, kerugiannya itu dari segi bisnis. Dan banyak pula yang membatalkan, seperti yang kita dengarkan tadi, membatalkan pembelian rumah kita. Nah, karena data slik itu merupakan sebuah data pribadi yang tidak bisa disebarluaskan, itu tadi. Klien kami beserta suami mempunyai kerugian, mengalami kerugian yang sangat berdampak dari bisnis-bisnisnya, termasuk pembatalan pembelian rumah itu tadi. Mungkin seperti itu. Banyak pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, lebar kemana-mana gitu. Kalau dari kami sih menanggapi itu bahwa itu tidak ada kolerasinya, tidak ada relevansinya ya. Karena yang menjadi unsur dari persidangan ini dari terdakwa Yoke itu tadi yang harus kita tegaskan bahwa dari Undang-Undang ITE 3248 itu tadi dan perlindungan data pribadi. Jadi hal-hal yang ditanyakan oleh penasihat hukum itu sama sekali tidak ada relevansinya, tidak ada kolerasinya kalau menurut kami ya. Jadi sudah cukup benar dari klien kami tidak ingin menjawab itu karena itu tidak ada relevansinya, tidak ada korelasinya dari perkara tersebut ya. Berarti agenda selanjutnya Rabu 24 untuk masih pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU ya. Oke, makasih ya. Saya Andi Taslim. Andi Taslim. Zulham. Oke, makasih ya. Ya. Nah, tadi kan sudah mendengarkan keterangan saksi korban dalam persidangan. Nah, sudah jelas dan terang dalam keterangan saksi dalam persidangan, kita mengutip dari persidangan bahwa saudari saksi Fitri Sahulker sudah dengan terang menyampaikan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan nenek Pansos dan dia berarti tahu siapa nenek Pansos dan untuk itu siapa orangnya bisa ditanyakan langsung ke saudari Fitri Sahulker. Dan terus mungkin Pak bisa menjelaskan lagi sedikit tentang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah harus semestinya ditanya. Itu sebenarnya hak PH untuk bertanya, tetapi tadi terlihat bahwa dari saksi sendiri hampir tidak mau menjawab seperti itu. Terima kasih untuk pemirsa, netizen dan penggemar daripada klien kami Yoke Hargono yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Tentunya kita saksikan bersama, kita bersyukur dalam persidangan pada hari ini terungkap bahwa slik OJK yang beredar di media sosial itu diambil oleh saudara Yoke Hargono itu dari media sosial yaitu Nenek Pansos. Nenek Pansos tadi akun Instagram Nenek Pansos itu telah menyampaikan, pemilik akun itu telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban selaku pelaku dalam hari ini Fitri Salhuteru. Kita bersyukur terungkap dalam persidangan ini siapa sebetulnya yang menjadi sumber yang mengupload slik OJK itu di media sosial. Nah, artinya ini perlu diketahui oleh semua karena ini berkaitan dengan perumusan hukumnya bahwa slik OJK Fitri Salhuteru itu sudah ada di media sosial, bukan lagi pertama kali oleh Yoke Hargono. Demikian. berarti saksi kenal tentang nenek Pansos. Tadi kita pertanyakan tentang siapa pemilik akun Instagram Nenek Pansos. Saksi Fitri Salhuteru tidak mengakuinya, tapi telah menerima permohonan maaf dari pemilik akun Instagram Nenek Pansos itu sendiri. Nenek Pansos ini manusia kan? Ya tentunya berbicara dari Undang-Undang ITE
bahwa itu pelakunya adalah warga negara, tentunya subjek hukum perorangan atau subjek hukum perusahaan. Pemilik akun Instagram Nenek Bansos telah menyampaikan permohonan maaf dan diterima oleh pelapor dalam hal ini. Tadi kita saksikan kita dengar bersama di muka persidangan. Saya karena nggak punya banyak waktu, ada pertanyaan yang buat saya nggak, nanti mungkin penasihat ya. Tadi ketemu Pak ya, ketemu face to face gimana tadi sempat sebenarnya buat teman-teman yang tahu, saya bersyukur ketemu sama Kak Fitri sama Pak Cencen karena diberikan kesempatan yang netral, karena kan selama ini saya merasa takut diintimidasi, diancam keluarga saya. Jadi di persidangan sinilah saya merasa bebas untuk menyuarakan dan bertanya langsung kepada saudari saksi. Jadi di sini saya bersyukur dan langsung saya meminta maaf karena apapun yang terjadi ini adalah konflik saya dan Bu Fitri, bukan satu pihak saya membuli atau apa, ini adalah dua pihak. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, ini berasal dari percekcokan saya dengan Nikita Mirzani, dan yang mengancam saya adalah Bu Fitri langsung. Jadi kalau misalnya nanti saya mau menghadirkan Nikita Mirzani atau saksi-saksi lain nanti ke sini, dikarenakan ada giveaway 1 miliar, barang siapa yang bisa membuktikan bahwa Fitri Salfitri punya hutang atau penipuan atau apa, saya telah membuktikan itu, tapi malah saya kena terjerat pasal gitu. Tapi kamu udah beberapa kali minta maaf, itu benar ya? Betul. Ya tadi sudah nyetir. Betul ya, karena saya pikir-pikir sosial media sebagai manusia saya pasti punya salah kata, punya emosi, punya apa, tapi kan ini ada asal usulnya, ada sebab dan akibat. Bukan karena saya jauh-jauh dari Amerika mau bermusuhan, siapa sih yang mau bermusuhan sih di sosial media, ada alasannya kan gitu loh. Ya kok, tapi kamu pernah ditinggalkan nggak dengan teman-teman yang lain dulu yang ada di samping-samping kamu sekarang? Mungkin ya mereka dengan kesibukannya mereka masing-masing, mungkin mereka takut karena siapa sih yang mau bermasalah dengan hukum. Saya jadi tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya harus tanggung jawab dengan akibat dan apa yang saya perlakukan. Jadi makanya saya di sini tidak mau membawa orang lain, dan ini adalah ya sidang saya, bukan sidang orang ya. Pak Yoko tadi kan melihat juga Kak Fitri sempat menangis juga ya sama persidangan. Betul. Seperti apa sih melihat 5 tahun ya. masa di Ya, saya mendengarkan ceritanya Bu Fitri bahwa saya membuli, bahwa itu menurut saya kaget gitu. Karena ini bukan satu pihak. Bu Fitri ini kan dari 5 tahun dia sendiri, saya nggak pernah kenal, nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontak sama Bu Fitri. Dia sendiri yang membuli saya, mengancam saya akan dibunuh. Keluarga saya didatangin di Bandung, di Vihara, panti jompo saya di-upload sama dia, tapi itulah masa lalu. Makanya tadi saya sudah mata ke mata, saya minta izin kepada Yang Mulia, bolehkah saya meminta maaf, dan Kak Fitri pun sudah memaafkan. Jadi ya saya nggak mau punya banyak masalah lagi, case close, ini biarlah sidang tetap berjalan. Ya saya berharap hakim bisa menilai, dan itulah doain yang terbaik aja. Rasanya gimana face to face sama Kak Fitri, sudah lega kah? Sudah lebih lega ya. Pak Yoko, dengan kerendahan hati kamu, dengan kebaikan hati Kak Fitri, kamu merasakan posisi ini semua akan berjalan dengan baik, paling tidak bisa sedikit meringankan. Iya, saya semoga berharap gitu ya, karena saya sudah di sini 7 bulan, dari tersangka terdakwa belum tentu saya bersalah juga, karena ini ada sebab dan akibat, ada giveaway, ada tantangan. Saya sih nggak mau bilang saya dijebak, tapi ya saya udah di sini. Saya jauh-jauh dari Amerika loh guys. Ya. Bu, sedikit tambahan tadi, Ibu sebagai PH ini bagaimana melihat yang tadi? Mohon maaf ya semuanya, saya pamit dulu, nanti kalau misalnya yang lain ya. Dari sikap dari Adi. Ya. Kita serahkan kemudian